Saya nggak ngerti, saya baca, tapi saya rasakan Tuhan hadir begitu. Men. Makanya tadi kan katakan kita nyembah pada roh dan kebenaran. Saya sengaja bawa Alkitab saya. Ini 6 tahun terakhir, saya mulai mengganti Alkitab saya dengan yang chronological Bible. Jadi kalau saya bawa ke gereja nggak bisa Alkitab ini, karena dia loncat-loncat sesuai dengan urutan tahun. Jadi kalau saya ke gereja, saya masih lebih suka bawa Alkitab yang bahasa Indonesia, bukan bawa di iPhone. Walaupun di handphone kita ada Alkitab. Nah, saya waktu itu berpikir bagaimana menjelaskan kepada anak saya tentang pentingnya membaca Alkitab. Akhirnya kesempatan itu datang ketika anak saya sedang menghadapi ujian negara. Lalu saya tanya gini sama anak saya, besok ujian apa? Kalau besok ujian bahasa Indonesia, apakah kamu belajar fisika malam ini? Dia bilang tidak. Enggak Pak katanya. Kalau besok bahasa Indonesia kita belajar bahasa Indonesia malam ini. Oh gitu ya. Kenapa nggak belajar fisika saja? Ngapain dia bilang gitu? Terus saya tanya lagi pertanyaan kedua. Gimana kalau gurumu itu bilang begini, besok ujiannya nggak kasih tahu kamu. Pokoknya besok ujian aja. Langsung anak saya bilang, nggak fair, nggak fair. Nggak fair. Kalau gurumu memang edan gimana sih bilang. Terus memang maksain kamu pokoknya besok datang ujian. Wah kalau gitu Pak kita mesti baca semua. Mesti belajar semua mata pelajaran yang mungkin yang kita sudah belajar. Nah, terus saya bilang, kamu berani nggak tidak belajar? Padahal sudah hafal tuh. Besok kan ujian bahasa Indonesia. Berani nggak belajar? Enggak, bisa nggak lulus katanya. Terus saya mulai masuk ke Alkitab. Saya bilang kita hidup ini, tiap kali kita bangun pagi, itu sama seperti kamu teriak gurunya tidak fair. Banyak orang dalam hidup ini berteriak, hidup ini tidak adil buat saya. Tidak fair buat saya. Kenapa? Sudah tahu hidup dunia ini tidak adil, ujiannya nggak jelas mau ujian apa tiap bangun pagi. Kamu masih kagak mau belajar lagi, gimana nggak fair? Itulah kira-kira kehidupan kita. Kita setiap kali bangun pagi, seperti anak yang menghadapi ujian negara, kita tidak tahu ini lebih parah daripada sekolah. Kalau sekolah 4 mata kuliah, 4 mata pelajaran kita masih ingat. Matematik, bahasa Inggris, bahasa Indonesia gitu ya. Fisika kita ingat, 4, belajar 4. Tapi kalau dalam hidup ini, kita nggak pernah tahu pagi ini akan menghadapi orang ngapain kita. Kita nggak tahu akan muncul masalahnya apa. Nah, untuk menghadapi ujian hidup seperti itu, Anda berani sekali tidak belajar. Nah, karena itulah kita butuh setiap hari. Saya tidak tahu ada orang suka mengatakan baca kitab malam hari. Saya agak penganut sistem agak kolot gitu ya. Kalau malam itu udah ngantuk. Saya kira kita harus memberikan yang terbaik buat Tuhan. Yang terbaik itu pasti waktu bangun tidur. Ketika kita stamina kita paling baik. Nah, saya kira itu yang saya alami. Bisa contoh waktu saya berpolitik. Saya mulai baca Alkitab itu, saya lupa sejak kapan gitu ya. Tapi kira-kira saya udah kuliah, baru masuk kuliah. Tentu saudara juga jangan anggap saya Superman baca habis sudah 20 kali, 30 kali, enggak. Waktu baru mulai, sama, bolong-bolong juga. Kita selalu disiplin, baca kitab, Kejadian masih semangat. Keluaran lumayan lah. Imamat langsung drop. Hilang aja udah. Lalu mulai cari-cari formula, kita loncat deh perjanjian baru gitu ya. Nah itu masuk ke Roma, pusing luar biasa. Markus, Lukas, Yohanes ya masih lumayan. Kisah para rasul yang suka sejarah masih lumayan. Itu loncat itu pusing. Lalu kita mulai ngajar lagi loncat. Udah sehari lumayan sekali. Amsal saja per tanggal 1, 2, 3. Nggak beres juga. Terus Mazmur deh. Mazmur. Kita mulai lagi 150. Ya minimal sebulan.
Ya lumayan lah kita baca satu-satu, kan nanti kan 5 bulan juga naik turun. Saya baru mulai disiplin itu karena pergumulan sebetulnya. Puji Tuhan, luar biasa. Itulah yang disampaikan oleh Ahok Bapak Ibu semua. Dan mari kita perhatikan dalam kitab Roma pasal 10 ayat yang ke-9 dan seterusnya. Dikatakan di dalam ayatnya yang ke-9, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, lalu kemudian lebih lanjut, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ada dua aspek yang ditekankan Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Sebab jika kamu mengaku, pertama dengan mulut, ya, lalu kemudian dengan apa lagi? Ya, dan percaya dalam hatimu. Jadi ada pengakuan, lalu kemudian juga ada sikap percaya dalam hati bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Luar biasa, puji Tuhan. Lalu di dalam ayatnya ke-10, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Luar biasa, itulah yang dikatakan oleh Alkitab, ya. Lalu lebih lanjut, karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada dia, yaitu Tuhan Yesus, ya saudara, ya, tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Puji Tuhan. Jadi Bapak Ibu semua, saudara-saudari sekalian, tiap orang dalam Tuhan Yesus, ya, semuanya sama. Apapun dan bagaimanapun kelas dan status sosialnya, semuanya sama. Jadi tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah, semuanya sama di dalam Tuhan Yesus. Lalu dalam ayat yang ke-13 dikatakan bahwa sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Luar biasa, puji Tuhan. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan itu akan diselamatkan. Lebih lanjut dalam ayat yang ke-14, tetapi, nah ini ya tugas dari orang Kristen itu pada akhirnya saudara, ya. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia? Nah, disinilah ya tugas panggilan gereja itu mengajar, bersaksi, memberitakan tentang kasih Tuhan Yesus. Dan luar biasa sebagaimana tadi disaksikan oleh Ahok tentang kuasa Tuhan yang selalu menyertai dan memberkatinya. Bahkan dalam banyak pemberitaan Ahok ini juga dikabarkan ya dia itu mengikuti teladan yang diberikan oleh Tuhan Yesus, karena memang sebagaimana kita ketahui semua Ahok ini adalah juga seorang politikus ya, terutama ketika dia menjadi anggota DPR ya ataupun DPRD, lalu kemudian dia menjadi gubernur ataupun sebelum menjadi gubernur adalah seorang wakil gubernur ya. Itu luar biasa. Jadi di dalam salah satu pemberitaan bahkan dikatakan ya ketika Pak Ahok menjalani satu proses hukum, dikatakan bahwa Ahok ini ungkap perannya Tuhan Yesus di setiap proses kasusnya. Itu luar biasa saudara ya. Jadi saya salah satu orang yang kemudian sangat mengagumi ya terkait dengan Pak Ahok, yang kemudian beliau ini secara terang benderang selalu mengutarakan ya apa yang dia alami, apa yang kemudian merupakan karya-karya Tuhan yang luar biasa dalam hidupnya. Dan itulah yang dikatakan oleh Alkitab bahwa bagaimana orang-orang di luar sana akan mendengar tentang Yesus, akan mendengar berita keselamatan yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus, yang dianugerahkan oleh Tuhan Yesus, kalau tidak ada yang memberitakannya. Bagaimana cara memberitakannya? Ya bisa melalui kesaksian hidup, ya bisa melalui kesaksian-kesaksian ya dalam beragam bentuknya, menceritakan ataupun berbagi pengalaman iman, bukan dalam rangka menjadikan orang agar menjadi Kristen ya, tetapi ya sebagaimana yang diamanatkan oleh Tuhan Yesus bahwa ya ajarlah mereka ya dan beritakanlah ya tentang semua hal yang sudah diberitahukan, diajarkan oleh Tuhan Yesus sebagaimana dalam amanat agung ya, dalam kitab Matius pasalnya yang ke-28 19-20 ya, bahwa beritakanlah firman, beritakanlah Injil, ya baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ya, itu luar biasa saudara ya. Jadi apa yang bisa kita lakukan dalam rangka melaksanakan tugas panggilan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, ya bisa melalui cara hidup, bisa juga dengan memberitakan seperti di media sosial ini, bersaksi dan segala macamnya.
Ya bukan mengajak orang menjadi Kristen. Ya, karena menjadi Kristen sebagaimana yang Alkitab katakan, bahwa bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Tugas kita hanya menyampaikan, pada akhirnya yang mendengarkan menjadi percaya ataupun tidak, yaitu kembali kepada si bersangkutan dan ya kembali kepada Tuhan yang memanggil dan yang memilih. Nah, saudara semua lebih lanjut juga, ya Pak Ahok ini memang punya kisah hidup yang menarik, yang luar biasa sekali, dan itu kerap kali mendapatkan perhatian ya dari banyak orang, ya bahkan juga dikatakan di situ potret Ahok rayakan ulang tahun bareng Puput Nastiti Devi ya. Nah, itu dia saudara ya, dikatakan kebahagiaan tengah dirasakan Basuki Cahayapurnama berulang tahun ke-57 tepat pada Kamis ya 29 Juni 2023. Ya, oke, selamat ulang tahun kepada Pak Ahok, panjang umur saya senantiasa dan terus menjadi berkat dan menginspirasi banyak orang, bukan hanya yang beragama Kristen tetapi tiap-tiap orang di bangsa kita di Indonesia kiranya terus terinspirasi dengan integritas dan kejujuran dan tanggung jawab yang luar biasa yang kerap kali ditunjukkan ataupun yang diimplementasikan oleh Pak Ahok. Nah, luar biasa Bapak Ibu ya, mengenai Pak Ahok ini ya. Jadi kita perlu dan membutuhkan orang-orang jujur ya, yang tidak hanya mementingkan diri sendiri, yang tidak hanya mementingkan kelompoknya, tetapi lebih daripada itu mementingkan kepentingan bersama, mengutamakan kepentingan bersama. Dan itulah yang kita butuhkan di bangsa kita, di Indonesia hari ini, sosok-sosok seperti Pak Ahok ini ya. Dan saya berharap sekali akan banyak ya Ahok yang baru, ya Ahok yang jujur, Ahok yang peduli terhadap bangsa kita, bangsa Indonesia yang luar biasa, dan kiranya senantiasa diberkati oleh Tuhan Yesus. Jadi Bapak Ibu semua, saya sangat diberkati ya dengan apa yang Ahok sampaikan. Memang penting sekali sebagai orang Kristen tuh harusnya rajin ya. Ya, ini pun menjadi pengingat bagi saya, harus rajin membaca Alkitab. Karena tadi Alkitab juga katakan Bapak Ibu ya dalam Roma pasal 10 ya, ayat yang ke-17 itu ya, bahwa sesungguhnya ya iman itu tumbuh dari pendengaran ya, pendengaran akan firman Tuhan, saudara ya. Nah, itu luar biasa. Lalu lebih lanjut dikatakan bahwa ya PK ditolak Ahok bandingkan pengorbanan Tuhan Yesus ya. Itu dia saudara semua, sudah pindah agama Puput bersyukur pada Tuhan Yesus saat Ahok ulang tahun. Bapak Ibu, kalau kita ingat ataupun melihat kembali ke belakang bagaimana dulu Pak Ahok ini ya berjuang dan kemudian didesak ya untuk ditangkap dan segala macamnya. Ya bahkan itu penuh dengan dinamika yang luar biasa sekali, tetapi lihat ya apa yang dikatakan oleh Pak Ahok ya, bahwa dia tetap ya melihat bahwa jauh lebih besar ya mengenai pengorbanan Tuhan Yesus. Jadi dia tidak bersungut-sungut, dia tidak menggerutu, tapi tetap bersyukur bahwa apa yang terjadi pada dirinya pada saat itu ya jauh lebih kecil dibandingkan dengan apa yang sudah dikerjakan oleh Tuhan Yesus ya. Ahok mengaku bersyukur atas penolakan PK yang diajukan ke MA, mengambil hikmah paskah Ahok belajar dari pengorbanan Tuhan Yesus. Nah, itu dia saudara. Ya memang hidup ini kalau kita syukuri, kalau kita nikmati, kalau kita sungguh-sungguh menjalaninya dalam ketaatan, dalam iman kepada Tuhan Yesus, selalu ada pembelajaran penting dari setiap hal yang dialami, dari setiap kejadian yang dialami dalam kehidupan ini. Kalau kita mau membuka hati, mau melihat karya-karya Tuhan yang luar biasa. Lalu lebih lanjut juga dikatakan mengenai Pak Ahok ini, Bapak Ibu semua, saudara sekalian, pesan Natal Ahok, ajak kasihi sesama manusia. Nah ini penting sekali ya. Ini juga salah satu hal yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan Yesus mengajarkan, ya aku berkata kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Ya bahkan lebih lanjut kalau kita membaca dalam Bible, Tuhan Yesus sendiri yang berkata, berkatilah mereka yang menganiaya kamu. Wah itu luar biasa saudara-saudara ya. Bukan membalas ya, tetapi memberkati, mendoakan. Itulah nilai-nilai kehidupan kekristenan, nilai-nilai yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, dan itu ya tertuang secara lugas, jelas ya, dan sempurna dalam Alkitab. Jadi saya bersyukur sebagai pengikut Tuhan Yesus selalu diajar ya, selalu dididik, dan mari kita terus membuka hati untuk kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan memerdekakan dan mengubahkan, dan membuat kita semakin lebih sejahtera, semakin lebih damai oleh karena sukacita surgawi. Nah, saudara semuanya, mari tetap setia dan bertumbuh dalam iman kepada Tuhan Yesus. Ingat dan ketahuilah bahwa pengampunan dosa
dan keselamatan hanya didapati di dalam Tuhan Yesus saja. Tidak ada di luar daripada itu. Itulah yang kita yakini sebagai orang yang beragama Kristen berdasarkan penjelasan dan penekanan Alkitab. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Tuhan memberkati.